Halo para pedagang yang terhormat. Denganmu Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap parameter secara lebih rinci. Jika perlu, Anda dapat menghentikannya. Kami sarankan Anda memperhatikan semua parameter perusahaan yang dimaksud dengan lebih cermat. Sekarang mari kita lihat indikator fundamental utama perusahaan, Blueprint Medicines, ticker BPMC. Ulasan ini berdasarkan data pertanggal 23 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Blueprint Medicines Corp termasuk dalam subkategori Oncologi Targeted Therapy. 22 organisasi ikut serta dalam penilaian ini, yang merupakan jumlah yang cukup representatif. Cari tabel pesanan di akhir video. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut, minus 8 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 0,9 poin. Jika Anda melihatnya secara luas, dalam pasar A secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa hasil rata-rata untuk keseluruhan pasar adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat perusahaan minus 8 poin Blueprint Medicines. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Blueprint Medicines Corp dan subkategori berbagi. Kita akan melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan Blueprint Medicines menunjukkan dinamika minus 3,8%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 11,3%. Kapitalisasi pasar organisasi Blueprint Medicines bernilai 6,48 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 48 miliar dolar. Blueprint Medicines menyumbang pangsa sebesar 13,495%, merupakan salah satu perusahaan besar dalam subkategori. Nilai buku perusahaan adalah 0,34 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 14 miliar dolar. Blueprint Medicines menyumbang 2,379%. Dengan membandingkan saham pasar saham dan kapitalisasi neraca, kita melihat yang berikut ini. Membagikan Blueprint Medicines pada subkategori saat menilai nilai pasar adalah 13,495%. Kapitalisasi nilai buku adalah 2,379%. Jumlah ini 82% lebih rendah dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar organisasi dan kapitalisasi neraca subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban utang organisasi berjumlah 0,711 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 209,1% dari ekuitas. Skor kinerja utang perusahaan sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan harga saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 0. Rata-rata untuk subkategori 0. Pemeringkatan nilai pasar saham terhadap laba dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 156 juta dolar. Perkiraan laba untuk 12 bulan ke depan adalah awal 65 juta dolar. 58,1% lebih rendah dari saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 11,5. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 7, yang 64% lebih tinggi daripada subkategori lainnya. Evaluasi rasio nilai tukar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, TOLET, minus 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 560 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Hal ini sangat negatif bagi prospek perusahaan. Penilaian indikator proyeksi volume penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, buruk, minus 1 poin.
Marginalitasnya minus 27,7%, sedangkan rata-rata dalam subkategori tersebut minus 16,1%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 11,6%. Penilaian margin penjualan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Porsi perusahaan terhadap jumlah karyawan pada subkategori tersebut sebesar 9,143%. Yang 48% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan sama dengan $9.985.000. Dan dalam subkategori $6.765.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 47,6%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Laba per karyawan minus $239,900. Dengan rata-rata untuk subkategori minus $156,100. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 54%. Evaluasi laba per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, tolet, minus 0,5 poin. Porsi penjualan per individu karyawan organisasi adalah $866.000. Dalam subkategori $968.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 12%. Evaluasi pendapatan per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume transaksi penjualan sebesar 9,1%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 7,9%. Ini adalah penilaian risiko short squeeze. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 58% untuk perusahaan Blueprint Medicines. Untuk subkategori, level ini sekitar 57%. Harga saham perusahaan sebenarnya adalah sekitar $100. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $126. Harga aktual dan dinamika perkiraan konsensus adalah sekitar 25%. Mari kita pergi ke tabel pesanan. Tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima secara publik pada musim tertentu oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan hasil penilaian Blueprint Medicines Corp. Sistem informasi penilaian Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Buka perdagangan jual pada $100,34. Kesepakatannya terbuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang relatif rendah. Penilaian organisasi dilakukan dengan menggunakan model penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 87,42. Stop loss ditetapkan pada 113,26. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss. Dalam hal ini, order ditutup secara otomatis pada akhir sesi pada tanggal 22 Juni 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, GMAB, akan menjadi order beli utama. Video pada pesanan utama sudah dipublikasikan di saluran ini. Jika terjadi penutupan salah satu order utama atau order penyeimbang, pesanan kedua ditetapkan pada harga terakhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan dari Guru Markets.